Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang etika studi kasus. 1. Cyberstalking. Cyberstalking merupakan tindakan penguntitan di dunia maya untuk mendapatkan informasi pribadi, meneror, dan bahkan melecehkan seseorang. Meski tidak bersentuhan atau terjadi kontak fisik, cyberstalking bisa berdampak pada rasa tidak percaya diri, trauma, hingga gangguan kognitif. Cyberstalking adalah kalau dari kata-katanya kan dia cyber berarti dilakukan secara online menggunakan teknologi. Sementara stalking berarti kan dia ada memata-matai. Contoh dari salah satu kejahatan cyberstalking di Indonesia bernama Afriliani. Wanita yang semua hanya orang biasa ini mendadak ramai dibicarakan sebab dirinya didapatkan menabrak 9 orang pejalan kaki. Hal tersebut tentunya menjadi pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Akan tetapi hal yang cukup menyita perhatian ialah reaksi netizen atau pengguna media sosial Indonesia. Kapasitas netizen Indonesia yang memang dikenal reaktif terhadap semua persoalan menjadi salah satu kunci utama kasus cyberstalking terhadap Afriliani dimulai. Bermula dari adanya kejadian Afriliani yang menabrak 9 pejalan kaki tersebut, maka semua netizen di media sosial berkomentar. Akan tetapi komentar yang ditujukan juga sangat rasis dan cenderung lebih dekat kepada bulian serta hinaan. Sehingga secara psikologis Afriliani dan keluarga menerima dampak tersebut dengan sangat berat. Hal ini cukup wajar terjadi sebab beberapa komentar ancaman dari netizen ini sangat keras dan membuat ketakutan. Beberapa komentar bahkan memiliki nada yang cukup sensitif seperti hendak akan membunuh Afriliani. Pasal 27 ayat 4 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. 2. Kasus Farhad Abbas cuitan Twitter. Contoh kasus penghinaan sara pengacara FA terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Indonesia juga tak luput dari serangan cyberstalker, orang yang melakukan cyberstalking. Salah satu di antaranya adalah kasus yang terjadi pada Januari tahun 2013 melibatkan pengacara kontroversial berinisial FA. Pemilik akun Twitter @farhatabaslao ini diduga kuat telah melakukan tindakan pelecehan terhadap pejabat negara yaitu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau akrab dipanggil Ahok. FA melalui akun Twitternya mempermasalahkan protes Ahok terhadap penjualan plat nomor kendaraan B2 DKI oleh Ditlantas Polda Metro Jaya ke masyarakat umum. Padahal seharusnya platno B2 DKI dikhususkan untuk orang nomor 2 di DKI yaitu Wakil Gubernur DKI itu sendiri. Dalam kicauan @farhatabaslao Ahok sana sini plat pribadi B2 DKI dijual polisi ke orang umum katanya. Dasar Ahok plat aja diributin. Apapun platnya tetap Cina. Kicauan tersebut dianggap tidak simpatik dan bernuansa sara, sehingga menuai protes keras dari sejumlah warga yang notabene berasal dari kelompok etnis tertentu. FA pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, PT, atas dugaan pelanggaran UU No. 40 tahun 2008 Pasal 4 tentang penghapusan diskriminasi etnis dan ras, serta UU ITE Pasal 27 ayat 3, dan terancam hukuman pidana paling lama 6 tahun serta denda paling banyak 1 miliar rupiah.
FA pun meminta maaf kepada Ahok melalui jumpa pers maupun media sosial. Di media sosial FA kembali berkicau melalui Twitter, "Pak Wagub Ahok yang bijaksan. Minta maaf ya, TKS Anda tak sensi. Kita tutup masalah plat no mobil, Selem berkarya." 3. Hacking dan cracker. Hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Cracker, orang yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif seperti pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, pelumpuhan target sasaran, DOS attack, denial of service, yaitu serangan yang bertujuan melumpuhkan target, hang, crash, sehingga tidak dapat memberikan layanan. Contoh dari kasus hacking dan cracker di Indonesia. Penyerangan DOS DPR RI, website resmi DPR RI, dpr.go.id pada tanggal 8 Oktober tahun 2020 lalu sempat error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan, "An error occurred while processing your request." Setelah ditelusuri, serangan tersebut dikategorikan sebagai DOS, yaitu tindakan membanjiri lalu lintas pada suatu server atau sistem secara terus-menerus, sehingga server tidak mampu mengatur traffic dan down. Ternyata, metode ini dimanfaatkan hacker untuk memasuki website dan melangsungkan defense. Ketika situs bisa kembali diakses, pengunjung akan melihat perubahan pada nama situs DPR. Aksi itu sempat ramai di Twitter, karena sejumlah akun diketahui sempat mengunggahnya perubahan itu di media sosial. Sebagai penanganan, DPR berkoordinasi dengan Telkom dan Mabes Polri untuk menghalau peretasan. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Tifatul Sembiring menegaskan, peretasan adalah suatu pelanggaran hukum. Di Indonesia, aturan soal peretasan telah dimuat dalam Undang-Undang UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT. 4. Hacker situs SBY. Di tahun 2013, seorang hacker asal Jember meretas situs presidensb.info selama 2 jam. Hacker tersebut diketahui bernama Wildan yang merupakan lulusan SMK Teknologi Pembangunan. Akan tetapi, Menkominfo yang saat itu menjabat, Tifatul Sembiring, menuturkan situs tersebut sebenarnya tidak dihack oleh pelaku. Sebetulnya yang terjadi bukan hacking atau peretasan dalam situs presiden, tapi mengalihkan IP address yang ada di DNS yang ada di Softlayer di Texas. Itu pun pulih dalam beberapa jam kemudian karena masih dalam tanggung jawabnya DNS server itu, ujar Tifatul, sebelum rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis, tanggal 10 Januari tahun 2013. Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman, cracking, hacking, illegal access. 5. Startup.
Kata startup adalah berasal dari serapan dari bahasa Inggris yang berarti bisnis yang baru saja dirintis atau bisnis rintisan. Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Kami memilih company Bibit sebagai bahan ulas kelompok kami. Bibit adalah perusahaan finansial teknologi milik PT Bibit Tumbuh Bersama yang menyediakan portal jual-beli reksadana untuk memperjualbelikan produk investasi reksadana secara daring, online. Dari berbagai perusahaan manajer investasi, aset manajemen. Sebagai sebuah marketplace, Bibit telah mengantongi lisensi dari OJK. Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 dan atau denda paling banyak Rp800 juta. Startup pada akhir 2018 sebagai agen penjual reksadana, dan dijalankan oleh Juvenko Pelupesi, William Anwar, Hendy Juarto, dan Heri Dinata. Bibit juga didukung oleh angel investor Christopher Angkasa untuk operasional awalnya. Jenis, private company, industri, investasi. Kantor pusat, Jakarta Selatan, Indonesia. Tokoh kunci, Juvenko Pelupesi, William Anwar, Hendy Juarto, Heri Dinata. Kelebihan Bibit, saat ini Bibit adalah aplikasi reksadana dengan download dan rating tertinggi di Indonesia. Keuntungan dari reksadana bukan merupakan objek pajak. Kita bisa berinvestasi reksadana mulai dari Rp10.000. Kita dapat berinvestasi tanpa komitmen. Jika kamu perlu dana darurat, kamu dapat cairkan kapanpun dengan cepat. Kekurangan Bibit, dengan jumlah produk reksadana yang tersedia pada aplikasi hanya sedikit. Rasanya investor pun tidak terlalu pusing untuk memilih, dengan bantuan robo. Pertanyaan survei yang diberikan hanya 6 pertanyaan dan ragamnya profil risiko hanya dikelompokkan menjadi 10 jenis saja. Sekian presentasi video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.